Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengelis Fitriani dari Prodi Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai masalah hubungan industrial, dalam hal ini turnover karyawan. Latar belakang masalah ialah pada PTA, yaitu sebuah perusahaan retail di Indonesia, mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Dalam hal ini, saya menganalisis bagaimana untuk mencegah tingginya turnover karyawan. Yang pertama ialah perbaikan sistem penggajian. Perbaikan sistem penggajian ini dapat dilakukan melalui melakukan benchmarking gaji dengan perusahaan retail sejenis. Kemudian menyusun struktur dan skala upah yang adil, memberikan tunjangan non-finansial berupa asuransi, insentif, serta cuti tambahan. Kemudian yang kedua ialah peningkatan work-life balance. Peningkatan work-life balance ini dapat dilakukan dengan pengaturan jam kerja yang manusiawi dan fleksibel, pembatasan lembur yang berlebihan, serta kebijakan cuti yang mudah diakses dan tidak diskriminatif. Kemudian selanjutnya, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini dapat dilakukan dengan membuka saluran aspirasi karyawan, bisa berupa forum diskusi dan atau survei kepuasan. Kemudian, penyelesaian keluhan karyawan secara cepat dan adil. Kemudian selanjutnya, penguatan budaya kerja. Penguatan budaya kerja juga dapat dilakukan dengan membangun budaya saling menghargai dan keadilan. Kemudian, pelatihan bagi atasan agar memiliki kepemimpinan yang suportif. Kemudian, apa sih peran serikat pekerja serta peran manajemen? Peran serikat pekerja pada kasus ini ialah menjadi wakil resmi karyawan dalam menyampaikan aspirasi, mengawal pelaksanaan perjanjian kerja bersama atau PKB, menjaga hubungan industrial tetap harmonis dan mencegah konflik terbuka, serta memberikan edukasi hak dan kewajiban kepada pekerja. Kemudian, peran manajemen. Peran manajemen yang pertama ialah bersikap terbuka terhadap dialog dan negosiasi, menghargai keberadaan serikat pekerja sebagai mitra strategis, menjalankan kebijakan SDM secara adil dan konsisten, mengutamakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah. Kemudian, adapun rekomendasi kebijakan berbasis praktek yang dapat dilakukan. Yang pertama ialah perjanjian kerja bersama atau PKB yang aktual, sistem penilaian kerja yang transparan, program kesejahteraan karyawan, audit hubungan industrial berkala, serta size of market, yang kemudian yang terakhir ialah employer branding. Berikut grafik penyelesaian hubungan industrial, yaitu perbandingan masalah hubungan industrial sebelum dan sesudah adanya perbaikan kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.